Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vira Anggraini, BP 180343, kelas SI 5, mata kuliah CRM dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, kemudian Asyan Purwangga BP 180481, Mac Kevin BP 180351, kemudian Mary Andriani BP 180273. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan demonstrasi program CRM kelompok kami, yaitu dengan judul Sistem Informasi Ekspedisi, Ekspor dan Impor Barang dengan metode ECRM pada PT Putra Utama Lautan Padang. Baiklah, saya langsung saja pada sistemnya, yaitu berikut ini adalah tampilan dari sistem informasi ekspedisi yang telah kami buat, di mana terdiri dari 3 aktor, yaitu pimpinan, admin, dan pelanggan. Jadi pada sistem ini kami memberikan pelayanan metode dengan penggunaan metode CRM, yaitu dengan memberikan sistem tracking untuk pelanggan dalam melihat status pengiriman barangnya, di mana nantinya ketika pelanggan mengakses sistem dapat melihat resinya sendiri, kemudian melihat profil perusahaan. Oke, selanjutnya saya akan login terlebih dulu sebagai admin. Oke. Nah, seperti inilah tampilan dari menu admin, menu halaman beranda admin, di mana terdiri dari beberapa menu seperti berikut ini. Nah, saya di sini akan menjelaskan menu shipping pengiriman, di mana seperti ini tampilan dari menu shipping pengiriman. Jadi admin dapat melihat data dari pengiriman, kemudian dapat mencetaknya, lalu melihat detail pengiriman, lalu mengubah dan menghapus data pengiriman tersebut. Contohnya di sini melihat data cetaknya, yaitu seperti inilah tampilan dari bukti pengiriman pada pengiriman yang telah kita buat. Kemudian untuk detailnya sendiri, berikut tampilannya yang berisi yaitu rute pengiriman, nama kapal, nama kontainer, tipenya dan jumlahnya, serta nomor resi, nama pengirim dan penerima, kemudian komoditas dan berat dan komoditas yang dikirim, beserta tanggal kirimnya. Oke, lalu kita dapat mengubahnya juga. Kita dapat mengubah sesuai apa yang kita inginkan, lalu kita simpan, dan maka nantinya akan berubah. Oke. Selanjutnya untuk menu hapus, kita bisa menghapus pengiriman juga. Oke, di sini saya akan mencoba menambahkan sebuah data pengiriman. Baiklah, di sini saya mencoba membuat nomor bill of loading atau nomor resinya, yaitu PDGB 00234. Kemudian untuk shippernya contohnya itu Global Agroexim, kemudian untuk penerimanya itu Royal Kata Industri. Kemudian untuk nama komoditinya itu Gambir misalnya. Kemudian untuk tipe paketnya yaitu bags atau karung. Kemudian total berat bersihnya yaitu sekitar misalnya 1000 kilo. Kemudian untuk total berat kotornya itu misalnya 1350. Kemudian untuk total bagsnya misalkan yaitu 100 bag. Nah, kemudian untuk vessel name-nya sendiri atau kapal sendiri kita bisa memilih yaitu kapal yang digunakan. Di sini saya menggunakan kapal Meratus Karianggau dengan kode kapalnya itu 2202S. Kemudian untuk rutenya sendiri misalnya dari Padang ke Kolkata. Kemudian untuk port loadingnya yaitu titik keberangkatan kita buat di sini yaitu Padang, sedangkan untuk port akhirnya itu di Kolkata. Dan untuk final destination-nya bisa berbeda daerah, misalnya bisa jadi di Kolkata itu sendiri ataupun di tempat lain. Jadi di sini saya akan membuatnya final destination itu di Kolkata. Kemudian untuk nama kontainernya misalnya Meratus. Kemudian untuk nomor kontainernya misalnya NYKU 6789. Kemudian tipe kontainernya di sini saya memilih tipe kontainer 20 feet. Kemudian untuk jumlah kontainernya yaitu satu misalnya kan. Kemudian untuk SIN numbernya yaitu ID 789050. Untuk tanggal pengirimannya misalnya kita akan mengirimnya besok hari Minggu. Kemudian kita simpan.
Nah, seperti inilah tadi tampilan dari pengiriman sudah kita inputkan, dimana kita dapat melakukan pengirimannya, mencetak bukti pengirimannya seperti berikut ini. Nah, kemudian kita dapat melihat detail pengiriman, yaitu seperti berikut ini juga, sama seperti yang tadi. Kemudian di sini kita juga dapat mengubahnya. Misalnya di sini kita akan mengubah penerimanya, yaitu misalnya penerimanya yaitu Nellystration, dan tujuannya kita ubah menjadi Nafa Sheva. Nah, kita simpan. Nah, maka akan terubah nantinya. Sini kita lihat detailnya lagi, yaitu penerimanya Nellystration yang awalnya itu real kata, kemudian awalnya rutenya itu di Kolkata, kemudian Nafa Sheva. Oke, selanjutnya kita akan melakukan pengiriman dari paket tersebut. Kita klik tombol kirim, kemudian nanti akan muncul menu konfirmasi. Kita pastikan terlebih dahulu apakah yang kita kirimkan sudah benar, lalu kita konfirmasi. Nah, selanjutnya akan ada keterangan barang, yaitu barang dalam perjalanan menuju Jakarta. Nah, jika kita update maka akan diupdate, kemudian datanya akan berpindah tempat. Barang dalam perjalanan menuju Singapura. Kemudian kita update lagi, barang telah sampai di barang dalam perjalanan menuju Nafa Sheva. Kemudian untuk pelanggan sendiri, kita akan coba mengcopy dulu nomor resinya, Ctrl C, kemudian nanti kita akan mengakses nomor resi melalui menu pelanggan. Lalu kita logout terlebih dahulu. Kemudian misalnya pelanggan sudah mendapatkan nomor resi, oke, selanjutnya pelanggan akan melakukan pengecekan nomor resinya. Misalnya kita pilih cek resi, kemudian kita ketikkan nomor resi tersebut seperti ini, kemudian kita klik cari. Nah, sukses pengiriman ditemukan. Jadi di sini tampil keterangannya. Jadi sebagai pelanggan bisa melihat lokasinya nanti. Misalnya sekarang ini tanggal segini dan segini paket sudah berada di Singapura gitu. Jam 11.52. Kemudian kita bisa kembali lagi. Lalu kita bisa melihat detailnya. Pelanggan bisa melihat detail dari pengirimannya, yaitu seperti berikut ini. Nah, kemudian pelanggan juga dapat melakukan pencetakan data pengirimannya. Contoh seperti ini. Kita klik cetak, lalu tampillah bukti pengiriman barang. Nah, selanjutnya seperti itulah dari kira-kira menu cek resi dalam pelanggan, dan pelanggan juga bisa mengakses prosedur perusahaan. Oke, selanjutnya saya akan melanjutkan pada administrator lagi. Admin. Nah, oke. Selanjutnya kita akan mengupdate lagi sistem pengirimannya, dimana setelah data diupdate dan setelah pengiriman selesai, maka nantinya akan masuk ke dalam data rekap pengiriman. Jadi sekarang data rekap pengirimannya masih 5, namun jika sudah terkirim semua barangnya, maka akan bertambah data pada rekap pengiriman. Jadi saya di sini akan mengupdate lagi sampai dengan selesai pengirimannya. Nah, seperti ini. Jadi barang sudah sampai pada tujuan Nafa Sheva. Kemudian nanti kita akan coba cek pada data rekap pengiriman. Nah, pada data rekap pengiriman kita sudah melihatnya, yaitu yang tadi pada tanggal 23 Januari. Tujuan dari PT Global Agroexim ke Nellystration Nafa Sheva, dimana kita dapat melihat detail pengirimannya, yaitu seperti berikut ini. Yang di tanggal pengirimannya tanggal 23, yaitu tadi, hari ini. Kemudian kita bisa melihat pengirimannya juga, kapan sampai dan kapan waktu jalannya. Lalu kita bisa mencetak juga bukti pengirimannya masing-masing dari pengiriman seperti berikut ini. Nah, selanjutnya kita kembali. Oke, kita juga bisa mencetak data keseluruhan seperti berikut ini. Seperti inilah tampilan dari cetak data laporan rekap pengiriman. Oke,
Baiklah, sekian dari penjelasan saya. Berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, saya Mary Andriani BP 180273. Di sini saya akan melanjutkan program sebelumnya, yaitu sebagai penerima. Di sini saya akan menambahkan penerima dengan nama perusahaan Sipi Jaya Anugrah Berkah dengan alamat Jalan Mataraman Raya nomor 67 Mataraman, Jakarta Timur, dengan email Jaya Anugrah Berkah @yahoo.com. Sini saya akan menyimpan. Data sudah tersimpan. Di sini saya akan coba mengubah. Di sini saya akan coba mengubah email dengan menambahkan 01. Saya akan menyimpannya. Data telah berhasil dirubah. Jaya Anugrah Berkah 01. Di sini saya akan coba untuk menghapus. Data berhasil dihapus. Di sini saya juga akan coba untuk mencetak data penerima. Ini laporan dari data penerima. Selanjutnya, saya akan menambahkan data kapal dengan nama kapal Maratus Karlangau dengan nomor kapal 2202S dengan buka pengirimannya pada tanggal 2 bulan 1 pada jam 3.55. Dan tutup pengirimannya yaitu pada tanggal 2 jam 16.55. Dan akan dikirim pada tanggal 22 jam 19.55 dan akan diperkirakan sampai pada tanggal 26 jam 15.55 dengan rute Padang, Jakarta. Kita akan coba simpan. Di sini data sudah tersimpan. Kita akan coba untuk mengubah atau mengedit. Kita akan mengubah tanggalnya. Di sini tanggal 22 jam 4.55 dengan tutup
pada tanggal 22 jam 5.55 akan dikirim pada tanggal 2 jam 6.55 dan diperkirakan akan sampai pada tanggal 26 jam 15.55. Kita akan simpan. Data sudah berhasil disimpan. Kita akan coba menghapus data. Data sudah berhasil dihapus. Kita coba cetak data kapal. Ini merupakan data kapal, laporan data kapal. Selanjutnya, admin juga bisa mengubah password. Di sini tersedia form admin untuk mengubah password. Baiklah, sekian. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya sebelumnya. Nama saya Asyan Purwangga dengan nomor BP 18 10 11 52 61 0481. Di sini saya akan menjelaskan demo dari program, yaitu dari destinasi atau destination shipper atau pengirim. Nah, kita mulai dari destinasi atau destination. Di sini kita bisa melihat yaitu ada nomor port of loading atau titik awal, final destination atau destinasinya, tempat untuk tujuan, tipe, cost atau biaya, total port, dan aksi. Di aksi ini ada port, ubah, dan hapus. Nah, di sini kita bisa menambahkan destinasi, cari dan cetak data destinasi. Ditambah destinasi ini, kita bisa memasukkan titik awal, contohnya Padang. Lalu masukkan tujuannya, misalnya India, berupa ekspor. Kosnya 400 juta. Total posnya ada 3. Simpan. Nah, ini dia contohnya. Lalu di port ini kita harus mengisi lagi. Itu port satunya ke Jakarta. Yang keduanya Singapura. Dan yang ketiga India. Lalu simpan. Nah, di sini kita juga bisa mengubahnya. Misalnya tujuannya ke Spanyol. Berupa impor. Nah, di sini juga sudah terubah Spanyol impor. Di sini juga kita bisa menghapus datanya. Berikut datanya sudah terhapus. Lalu kita bisa cetak data destinasinya. Seperti ini. Langsung ke halaman PDF. Lalu kita masuk ke shipper atau pengirim. Di sini kita bisa melihat ada nomor perusahaan pengirim, alamat perusahaan, email, nomor HP, dan aksi. Di aksi ada ubah dan hapus. Kita coba kan masukkan tambah pengirim. Contohnya nama perusahaan Semen Padang, alamat Padang, email Padang, Semen Padang, gmail.com, nomor HP 08 sekian 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 sekian. Simpan. Nah, di sini dia datanya. Kita bisa mengubahnya. Ini Semen Padang.
3 roda, Jawa, email, 3 roda, gmail.com. Simpan. Nah, sudah teredit datanya. Dan kita juga bisa hapus seperti ini. Di sini juga kita di shipper ini kita juga bisa cetak data pengirimnya. Seperti ini. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, nama saya McKevin. Di sini saya akan melanjutkan demo program yang telah diperlihatkan oleh teman-teman saya sebelumnya. Di sini kita login dulu sebagai pimpinan. Karena aktornya ada 3 ya tadi, pelanggan, admin, dan pimpinan. Nah, di sini saya akan menemukan yang pimpinannya. Kita login, username pimpinan dan passwordnya pimpinan juga. Oke. Nah, di sini teman saya yaitu ketua kelompok kami, Fira Anggraini, sebagai pimpinannya. Nah, pimpinan di sini bisa membuka semua fitur-fitur yang ada seperti beranda, cek resi, profil perusahaannya, data pengiriman, data destinasi, shipper atau pengirimnya, konsignee atau penerimanya, ship atau kapal, data rekap pengiriman, profil, password. Nah, akan tetapi pimpinan ini tidak bisa melakukan perubahan data, tidak bisa menyimpan atau mengubah, menghapus data-data yang ada, itu tidak bisa. Di sini pimpinan hanya bisa melakukan cetak. Pimpinan di sini bertugas untuk melihat-lihat data yang ada, data-data apa saja yang terdapat di aplikasi tersebut, sudah sejauh mana pengirimannya. Nah, begitu. Nah, seperti yang bisa kita lihat, nah di sini ada data pengiriman. Nah, ada berbagai macam data pengiriman dengan berbagai nomor resi ya. Nah, misalnya di sini saya ambil satu buah, yaitu yang ini. Nah, dengan tanggal pengiriman tanggal 7 Desember 2021 ya. Nah, pimpinan juga bisa melakukan cek resi di sini. Nah, ini dia. Nah, pimpinan juga bisa melakukan cek lokasi seperti yang telah dijelaskan teman saya, atau juga bisa mencetak dia. Nah, lalu kemudian begitu juga dengan data destinasi. Nah, di sini ada banyak data destinasinya. Pimpinan bisa melihat kemana aja destinasi pengiriman yang akan dilakukan. Nah, di sini bisa mencetak datanya. Lalu kemudian juga ada pengirim, siapa yang mengirim, yang melakukan ekspor atau impornya, begitu. Nah, di sini ada data pengirim ya, bisa dicetak juga. Nah, kemudian juga ada data penerima, siapa yang menerima barang yang dikirimnya, menerima kargonya, begitu, perusahaan apa. Nah, bisa dicetak juga data-datanya. Lalu juga ada kapal. Nah, kapal-kapal apa aja yang digunakan untuk mengirim kargo tersebut. Nah, bisa dicetak datanya di sini. Pimpinan bisa melakukan tersebut. Oke. Kemudian data rekap juga, pimpinan bisa melihat juga data-data yang direkap itu. Nah, pimpinan juga bisa melihat detailnya, bisa melakukan melihat data pengirimannya. Nah, bisa dicetak juga datanya, data rekap secara keseluruhannya.
Nah, di sini ada totalnya kan. Oke. Nah, kemudian profil. Nah, pimpinan di sini bisa mengubah profilnya ya kalau dia mau. Lalu password juga begitu, pimpinan juga bisa mengubah password dari akun dia untuk login ini. Nah, begitulah kurang lebih demo program dari kelompok kami, Pak. Apabila ada kekurangan ataupun kesalahan dalam penyampaian kata-kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, Pak. Salam, Pak.